Baik, perkenalkan nama saya Fadil Hamzah Rahmatullah, NIM 1962 121 1009, rek A3, kelompok 3. Saya akan membawakan komunikasi arsitektur segi Ruben, winner of the Pritzker Architecture Prize. Baik, berikutnya identitas arsitek. Sergei Ruben lahir 5 Agustus 1957, Tokyo, Jepang. Usia 63 tahun. Adalah seorang arsitek Jepang yang dikenal dengan karya arsitektur kertasnya yang inovatif. Ayahnya adalah seorang pengusaha di Toyota dan ibunya adalah seorang desainer atau pakaian wanita. Penghargaan yang didapat Pritzker Prize pada tahun 2014, ia dinobatkan oleh majalah Time sebagai salah seorang tokoh yang paling inovatif pada abad ke-21 dalam bidang arsitektur dan desain. Pada tahun 2014, Ben menjadi penerimaan penghargaan arsitektur Pritzker ke-37, tepatnya pada 13 Juni 2014 di Rijksmuseum di Amsterdam, Belanda. Pendidikan Sergei Ben di Cooper Union pada tahun 1944, Southern California Institute of Architecture atau CCI Arts, Tokyo University of the Arts. Baik, berikut adalah hasil karya Sergei Ben, yaitu Naked House, terletak di Saitama, Jepang, pada tahun 2000. Bangunan ini memiliki tanah di Kawagoe, sebuah kota kecil di pinggiran Tokyo, di mana percepatan kehidupan kota memberi jalan kepada landscape rumah kaca dan sawah tenang yang membentang di sepanjang sungai Shingashi. Berikutnya bangunan ini atau rumah tanpa partisi. Sergei Ruben bekerja dalam konsep seperti gudang tembus pandang yang berisi satu ruang bersama, di mana area pribadi dikurangi minimal mungkin. Ruang pribadi untuk setiap keluarga diatur oleh 4 kamar tidur bilik bergerak. Oleh karena itu, 3 generasi berbagai rumah yang mengambil model referensi yang sangat bertentangan dengan ruang 4,5 tatamis, unit dasar arsitektur nasional Jepang, dan loteng ringkasan ideal hunian barat dan metropolitan yang meninggalkan partisi di kepentingan amplitudo spesial yang lebih besar. Ruang terbuka dan netral, gudang dapat diatur dan dibuat sesuai kebutuhan dengan memindahkan kamar tidur, bahkan dapat ditarik keluar ke taman melalui jendela besar di fasad barat bersama mereka, dan dengan menekankan pergerakan bilik dengan membuat roda terlihat jelas. Permukaan lantai memperkuat kualitasnya sebagai tempat komunikasi. Seperti ini contohnya, contoh gambar. Ruang untuk keluarga. Dalam konteks Jepang memiliki hak istimewa memiliki tanah yang bisa menampung rumah lebih dari 100 meter persegi. Klien yang memiliki kesempatan seperti itu memutuskan untuk memaksimalkan pentingnya ruang komunal di rumah, di mana generasi yang berbeda dapat berkomunikasi dan berhubungan satu sama yang lain.
Selain itu, sebagai bagian dari budaya klien, orang dapat berargumen bahwa segi Ruben mengambil titik awal dari makna tradisional Jepang dari kata tempat tinggal atau melambangkan atap sebagai gerbang antara langit dan bumi. Akibatnya, atap mengekspresikan suasana yang tepat dan justru di langit-langit orang memikirkannya ruang yang sangat luas. Seperti contoh di gambar berikut, di ujung rumah yang berfungsi sebagai tempat parkir, kamar mandi, laundry, dan ruang ganti disatukan. Semua pakaian anggota keluarga disimpan bersama untuk menghindari penggunaan lemari pakaian yang akan menghambat pergerakan bilik. Dapur ditempatkan di satu sisi gudang dan dipisahkan dari ruang tamu umum dengan tirai. Bagian ruang rangka kayu membentuk struktur dilapisi dengan plastik bening bergelombang yang diperkuat untuk bahan fiberglass, sedangkan bagian fasad interior dilapisi dengan kain katun yang diikat dengan velcro agar lebih mudah dibersihkan. Hasil karya lainnya yaitu Paper Log House de Filipina pada tahun 2014, Curtain Wall House pada tahun 1995, Nomadic Museum, New York pada tahun 2005. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang dan lebih. Terima kasih.